Perkenalkan, saya Faisal dengan NIM 25116442. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil codingan saya untuk tugas pengantar sains data praktikum kelima mengenai for looping. Baiklah, di sini ada kode saya. Saya akan menjelaskannya. Pertama itu kita membuat sebuah variabel array. Nah, variabel array ini itu kalau di Python dia bisa langsung kita masukin aja angka-angkanya, ya kan? Ini indeks ke 0, 1 dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya membuat dua variabel baru namanya jumlah underscore hoax sama dengan 0 dan jumlah fakta sama dengan 0. Ini fungsinya itu nanti untuk melakukan increment. Nah, kalau di Python kita bisa menyingkat penulisannya itu menjadi seperti ini. Kita gunakan menggunakan sama dengan, kita bisa gunakan sama dengan biar menyingkat line aja sih. Terus di sini lanjut kita menggunakan for looping, ya kan? Nah, enaknya di Python for loopingnya itu kita nggak perlu seperti di CPP, kita nggak perlu nulis kayak in i sama dengan 1, terus i lebih kecil dari len ini gitu misalkan. Nah, kalau di Python kita cukup menulis for ini ini itu kayak nama variabel bebas, nggak mesti i, bisa item, bisa score gitu. Terus in score artikel berarti di perulangannya itu merujuk ke score artikel, score underscore artikel. Nah, ini juga dia di Python dia tuh otomatis juga kalau misalkan for looping ini dia langsung menghitung banyaknya elemen di dalam suatu array. Jadi kan di sini ada elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elemen. Nah, nanti dia melakukan perulangannya sebanyak 7 kali juga. Baik, di sini terus ada percabangan. Percabangan pertama itu jika i-nya itu kurang dari 0, dia bakal memberikan inisialisasi atau memasukkan nilai status itu error gagal. Terus jika ini kondisi pertama tidak terpenuhi, dia akan mengecek lagi di kondisi kedua. Jika i-nya lebih besar dari 1,0, maka statusnya dia bakal sama seperti tadi, beda pesan error aja. Terus, nah ini yang cukup menarik. Kenapa di sini ada print dan di sini juga ada print? Jadi di if percabangan yang kedua ini, kita itu memasukkan sebuah perintah itu namanya break. Jadi break ini apa? Break itu kalau misalkan kondisi duanya ternyata terpenuhi, terus dia menjalankan kode blok di dalamnya, itu dia akan langsung mematikan program. Jadi contoh i yang lebih dari 1,0 itu kan 999. Nah, nanti uh, uh, program kita itu tidak akan memunculkan 0,22 karena 999 ini udah lebih dari 1 gitu. Nanti kita contoh di codingannya. Lanjutnya ada percabangannya lagi, ada if-nya lagi. Jika i lebih besar dari 0 dan i lebih kecil dari 0,75. Kayaknya ini salah. Harusnya ini i lebih besar sama dengan 0. Biar dia kalau 0 itu masuknya ke sini nanti.
Nah, terus dia bakal menunjukkan status ini, terus jumlah faktanya plus sama dengan satu diincrement kan. Ya, dan begitu juga kalau misalkan I lebih besar sama dengan 0,75 dan I lebih besar sama dengan 1,0 gitu. Dia statusnya itu hoax, terus jumlah hoaxnya bakal increment. Selain itu datanya nggak kebaca. Seharusnya sih nggak akan ini sih, kecuali kalau misalkan di dalam array-nya itu dia ada string. Nanti kita coba deh. Maksudnya ada print. Jadi setiap kali perulangannya ini berhasil, kan dia tadi memasukkan status ya. Jadi statusnya ini, terus dia bakal langsung melompat ke bawah, langsung ke print ini. Terus ini buat menampilkan atau ya kayak summary, akan rekap jumlah hoax, terus jumlah fakta. Coba kita coba codingannya. Kita pakai UV run. Ini sama aja kayak Python, terus nama programnya. Nama programnya itu, nah, terlihat di sini dia langsung, oke, langsung ini ya, mereka muncul nih. Nah, terus seperti yang kita jelaskan, yang sudah saya jelaskan tadi, jika kalau misalkan ini yang ke-trigger, dia kan ada break nih. Nah, dia tuh langsung menghentikan program. Jadi yang 0,22 ini dia nggak akan dijalankan. Coba kalau misalkan nih, misalkan ini cuma nggak apa 0,2, 0,3 deh, kayak gini. Maka dia harusnya menjalankan sampai akhir. Nah, dia akan menjalankan sampai akhir. Terus kalau misalkan kita tambah lagi data baru, contoh sebuah string. Oh ya, di Python juga bisa ya memasukkan tipe data lain di dalam satu array. Jadi misalkan di sini ini ayam. Nah, oke, kita save. Terus kita coba run. Nah, kenapa nih error? Oh, berarti nggak bisa ternyata. Kayaknya kita kalau mau bisa itu kita harus ngeubah dulu semua integer ini menjadi tipe data yang sama. Mungkin di string sih, menurut. Tapi itu saya belum mempelajarinya. Jadi mungkin nanti bakal saya akan jelaskan di kolom deskripsi mungkin nanti. Oke, itu saja penjelasan kode dari saya. Saya akhiri. Terima kasih.